Pengalaman saya ketika melakukan meditasi di Gunung apa di Bogor sana tuh, Gunung Salak, di Gunung Salak itu pernah saya melakukan meditasi itu hampir 10 jam. Sebetulnya tergantung kepada cara berpikir kita. Kebanyakan orang yang berpikir bahwa meditasi itu adalah klinik dan negatif adalah orang-orang dalam sistem keyakinan tertentu, ya. Jumpa lagi bersama saya di channel Spiritual Indonesia ya. Eh, Kembali pada malam hari ini kita pada segmen malam hari ini ya. Kebetulan mengambil apa namanya take videonya itu pada malam hari. Segmennya adalah masih tentang meditasi, tapi saya mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin praktisi pemula. Boleh dikata demikian ya. Ingin eh, berlatih meditasi, tapi mungkin belum tahu ada beberapa hal yang mungkin dia belum tahu dan kemudian bertanya kepada saya dan saya kumpulkan jawabannya. Ada beberapa pertanyaan teratas yang kayaknya pada kali ini, di episode kali ini sangat bagus untuk kita bahas. Ada teman kita, Al-Fahri dari Jakarta Utara. Pertanyaannya, apa perbedaan yoga, meditasi, dan bertapa? Oke. Yoga, meditasi, dan bertapa itu sebetulnya esensinya adalah sama-sama memfokuskan uh, objek ya, memfokuskan pikiran pada satu objek tertentu. Tapi kalau yoga itu agak berbeda dari meditasi dan bertapa sebab fokus daripada yoga ini adalah kelenturan tubuh. Karena semakin sehat tubuh adalah tubuh yang lentur. Jadi semakin lentur tubuh, tentu saja semakin sehat tubuh. Orang-orang yang tubuhnya semakin kaku, artinya sudah dekat pada kematian. Makanya orang mati itu kaku kan. Nah, jadi teknik yoga itu sebetulnya adalah objek pikiran yang lebih pikiran yang lebih memfokuskan pada objek kelenturan tubuh. Makanya gerakan-gerakan meditasi dalam yoga itu seperti gerakan senam, stretching, ya, lebih tepatnya ya stretching tulang, stretching sendi, otot dan segala macam alat-alat tubuh secara fisik. Nah, untuk meditasi itu lebih kepada diam, duduk diam, kemudian fokus kepada objek tertentu, misal seperti pernapasan misalkan. Mengalir napas alami, kemudian pikiran memfokuskan kepada pernapasan alami tadi, semakin lama, semakin fokus dan semakin diam pikiran. Dengan semakin diam pikiran, emosi juga akan semakin landai. Sama, bertapa juga demikian. Artinya, bertapa itu sebetulnya adalah nama lain dari meditasi. Secara umum, meditasi itu kan diambil dari bahasa Inggris, meditation, tapi oleh orang kita, seperti orang Jawa, mungkin orang Sunda aja, bertapa. Jadi, menyepikan diri ke tempat tertentu mungkin yang lebih sepi, seperti biasanya kalau orang dulu tuh, kalau bertapa itu atau meditasi itu kan ke dalam gua, ke gunung-gunung, ke satu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian aktivitas manusia. Agar semakin sepi kondisi akan semakin cepat pula pikiran diam pada objek meditasi atau pada objek fokus tertentu. Ini dari Fikri
Fikri ini Jawa Barat, Subang. Ya, halo Fikri. Pertanyaannya adalah stigma orang tentang meditasi itu selalu klinik dan negatif. Mengapa demikian? Apakah meditasi itu harus menggunakan dupa atau media lainnya? Ini pertanyaan yang pada umumnya juga banyak ditanyakan oleh orang-orang. Sebetulnya tergantung kepada cara berpikir kita. Kebanyakan orang yang berpikir bahwa meditasi itu adalah klinik dan negatif adalah orang-orang dalam sistem keyakinan tertentu, ya. Eh, bahwa ada hukum-hukum di dalam kepercayaan mereka bahwa tidak boleh melakukan satu kegiatan atau aktivitas yang spirit atau spiritual ya, seperti aktivitas keagamaan ya, yang lebih spirit, seperti praying, berdoa, atau melakukan hal-hal yang lain puasa, kalau tidak ada aturan yang baku menurut kepercayaan mereka. Jadi apabila ada kegiatan atau aktivitas tertentu yang sifatnya pendekatan diri secara spirit ya, pendekatan diri kepada ilahi ya, secara spirit seperti meditasi dan bertapa yang di luar dari pemahaman mereka atau berseberangan dengan pemahaman mereka, itu dianggap klinik atau apa ya, ya negatif, lebih kepada bentuk-bentuk negatif. Jadi ini tergantung dari mana kita melihat. Bukan meditasinya itu sendiri yang negatif, tidak. Tetapi siapa yang melihatnya, gitu. Cara berpikirnya itu yang kemudian membuat penilaian tertentu pada meditasi bahwa itu adalah hal yang negatif. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Fikri nih, apakah meditasi itu harus menggunakan dupa atau media lainnya? Enggak juga. Tetapi dipakai pun ya nggak ada masalah juga. Karena yang penting ketika kita meditasi itu salah satunya adalah bagaimana membuat kondisi dulu. Mengkondisikan tempat meditasi kita itu senyaman mungkin. Itu yang pertama. Ya. Nanti ada syarat-syarat yang lain nanti di segmen yang lain mungkin bisa kita bahas lebih dalam lagi ya. Jadi dupa itu adalah wewangian yang membuat pikiran lebih nyaman untuk fokus pada objek tertentu. Jadi boleh Anda memakai dupa, boleh juga tidak. Gitu. Tapi kalau menurut Anda ketika melakukan meditasi lebih nyaman dengan menggunakan dupa dan membuat pikiran Anda lebih cepat diam dalam fokus tertentu, yang ada masalah juga. Jadi tergantung juga kembali kepada yang melihat, dari sisi mana kita melihat, apakah dupa itu boleh atau tidak boleh. Sebetulnya itu bukan esensi meditasinya, apakah ketika kita melakukan meditasi, apakah boleh menggunakan dupa atau tidak boleh. Tapi dari mana dulu kita melihat, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Widi, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pertanyaannya adalah, waktu meditasi yang baik itu berapa lama kira-kira? Tidak tentu juga. Mungkin kalau kita sebagai pemula ya boleh melakukan waktu meditasi sekitar, yang penting niat dulu untuk bisa melakukan untuk mau melakukan meditasi. Jadi pikiran itu kalau sudah apa namanya didudukkan kepada niat, dia akan lebih cepat untuk mengkondisikan apa yang akan dilakukan ya. Saran saya sih untuk pemula 2 atau 3 menit juga udah bagus ya. Kalau kira-kira agak sulit menggunakan apa namanya teknik-teknik tertentu, diam tanpa menggunakan mantra, Anda boleh juga menggunakan mantra. Mantra yang saya sebutkan bukan mantra dengan tanda kutip klinik lagi ya. Doa-doa misalkan atau afirmasi-afirmasi tertentu yang mungkin
Anda dapatkan dari mentor atau pelatih Anda ya, mentor meditasi Anda atau pelatih meditasi Anda atau trainernya, trainer meditasi Anda boleh menggunakan itu. Jadi tidak ada waktu yang harus sekian menit, harus sekian menit. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan meditasi dan Anda lakukan secara rutin, rutinitas ya, rutinitas dalam waktu-waktu tertentu mungkin, Anda boleh menambah waktu-waktu meditasi dari 3 menit menjadi 5 menit, dari 5 menit menjadi 10 menit, dari 10 menit menjadi 30 menit, dari 30 menit sampai seterusnya. Pengalaman saya ketika melakukan meditasi di Gunung apa di Bogor sana tuh, Gunung Salak, di Gunung Salak itu pernah saya melakukan meditasi itu hampir 10 jam dengan 2 kali jeda, dan sekali jeda itu nggak kira-kira nggak lama dari 1 menit karena pikiran masih ingin meditasi. Hanya karena kebetulan saya bawa anak dan anak saya itu menoel saya supaya saya keluar dari meditasi saya dan kemudian berkomunikasi, dia pengen ngapain gitu, dia ada pengen turun dulu ke bawah ke dari tempat lokasi saya meditasi supaya saya nanti kalau misalkan buka mata nggak nyariin. Ada 2 kali lah kira-kira begitu. Dimulai sekitar jam 9 malam ya sampai subuh bahkan sampai terang. Itu sekitar 10 jam. Itu waktu saya terlama. Dan kemudian keseharian saya di rumah dalam 1 minggu itu saya bisa 4 atau 5 kali meditasi, dan 1 kali meditasi bisa menghabiskan sekitar 1 atau 2 jam waktu meditasi. Demikian ya Widi ya. Ini ada dari teman kita Fuad dari Kuningan. Kapan baiknya kita memulai meditasi? Gak ada waktu tertentu sih sebetulnya. Kapan aja boleh. Hanya saya menganjurkan untuk meditasi pada malam hari, terutama dini hari. Pertama, di waktu-waktu tersebut pikiran lebih landai, jadi lebih mudah untuk membawa ke titik deepening atau diam atau kedalaman meditasi. Yang kedua, waktu tersebut lebih sepi karena di waktu tersebut kebanyakan apalagi di Indonesia ya, terutama di kota-kota kota-kota menengah ke bawah. Kalau kota besar biasanya itu 24 jam. Tapi kalau kota-kota menengah ke bawah, itu waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang paling sepi. Yang ketiga, waktu dini hari itu adalah waktu matahari dari terbenam akan kembali terbit fajar. Itu adalah waktu yang energi bumi terhadap matahari itu sangat baik untuk melakukan meditasi diam. Makanya mungkin dalam agama Islam itu mungkin alasannya seperti ini. Kenapa dianjurkan untuk sholat tahajud di waktu tersebut? Pertama, karena waktu tersebut sangat di belahan bumi yang dini hari itu sangat tidak terkontaminasi dengan ultravioletnya matahari. Ini mengganggu stabilitas energi kita ketika kita meditasi, dan itu akan memperlama karena energi ini juga mempengaruhi ketenangan atau diamnya pikiran. Demikian. Oke. Ini dari Rafani Bangka. Berikutnya dari Rafani Bangka. Apakah meditasi itu harus? Dan apa manfaatnya meditasi itu? Jadi ada 2 pertanyaan nih dari Rafani. Meditasi apakah harus? Dan apa pula manfaatnya? Kan gitu ya. Kita jawab, apakah meditasi harus? Tidak juga. Tetapi tidak ada salahnya juga Anda melakukan meditasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini. Pikiran adalah pengguna energi terbesar daripada energi tubuh kita. Saya ambil contoh, ketika kita bermain catur dengan lawan yang seimbang selama 1 jam, energi yang dikeluarkan itu sama dengan kita
mendayung perahu di air yang tenang sejauh 1 kilo. Jadi, satu menggunakan pikiran, satu menggunakan otot, tapi energi yang dikeluarkan itu adalah sama. Contoh lagi, mungkin Anda yang terbiasa bekerja di belakang meja berjam-jam setiap hari, dengan menggunakan pikiran Anda, begitu sampai Anda di rumah pulang kerja, yang Anda lakukan apa? Hanya pengennya diam megang kontrol remote kontrol TV, atau mungkin main HP. Kalau zaman sekarang itu main HP ya, lihat-lihat YouTube dan tidak ingin terganggu oleh pekerjaan Anda. Kenapa? Lelah. Begitu besarnya energi yang Anda keluarkan selama bekerja di belakang meja berjam-jam. Ya. Dan itu sama besarnya dengan seorang kuli angkutan barang yang menurunkan barang dari kapal besar ke bawah selama lebih kurang 3 jam. Anda 1 hari bekerja 8 jam, tapi energi yang dikeluarkan itu sama dengan kuli yang bekerja 3 jam. Kuli yang saya sebutkan tadi, gambaran demikian. Nah, ketika Anda meditasi, maka pikiran Anda aktivitasnya berkurang. Dengan berkurangnya aktivitas, energi yang selama ini dipakai oleh pikiran itu bisa untuk membenahi sistem tubuh Anda, termasuk sistem alat tubuh bagian dalam, sistem peredaran darah, kemudian sistem motorik, sistem sensorik, dan sistem aktivitas lain-lainnya, termasuk cakra-cakra tubuh. Jadi kalau dalam bahasa India atau Sanskrit ya, bahasa Sanskrit itu di titik-titik tertentu itu ada yang disebut dengan cakra tubuh, pada dasarnya adalah merupakan satu titik pusat pintu energi atau cupu energi dalam bahasa kita, cupu energi. Ini bisa simbolkan kalau dalam agama Islam itu semacam 7 tingkat langit. Jadi langit pertama sampai langit ke-7 itu sebetulnya adalah simbol daripada cakra tubuh. Dari cakra terendah sampai cakra ke atas. Oke, gini sudah melebar jadinya bicaranya. Dari pertanyaan tadi sudah melebar, tapi nggak apa-apa. Ini juga bisa sebagai masukan data buat Anda. Nah, itu manfaatnya ya. Kemudian yang terakhir dari saudara kita Rahman, teman kita Rahman dari Ternate. Bagaimana meditasi yang benar? Gerakan utama meditasi atau teknik utama meditasi sebetulnya adalah duduk diam dan objek fokus tertentu. Pikiran meletakkan atau mengamati pada objek tertentu dengan terus-menerus. Ya, itu esensi dasarnya. Esensi dasar dari meditasi. Kemudian muncullah banyak varian-varian lainnya. Karena kemudian meditasi itu berkembang, jadi banyak varian lainnya. Ada yang fokusnya ke pernapasan misalkan. Ada yang fokusnya ke tengah kening atau bisa disebut dengan cakra ajna atau bahasa lainnya adalah mata ketiga. Ada juga dengan objek yang lainnya, ada juga dengan objek-objek tertentu seperti meditasi dalam tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah yang pernah saya ikuti, ya, la ilaha illallah. Jadi pikiran mengikuti. Nah, itu kan objek tertentu kan, dan dilakukan secara terus-menerus hingga kemudian pikiran diam di situ. Jadi meditasi yang benar itu adalah, karena meditasi itu adalah pelatihan untuk bagaimana agar pikiran selalu bersikap meditatif setiap harinya. Apa itu meditatif? Meditatif itu adalah hanya sebagai pengamat. Jadi pikiran hanya sebagai pengamat agar kesadaran muncul ke permukaan. Walaupun kita melakukan aktivitas yang lainnya. Gitu. Jadi meditasi yang benar itu adalah meletakkan pikiran pada objek tertentu apapun caranya.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apabila Anda ingin bertanya, seperti biasa, saya menyarankan Anda untuk menulis pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah nanti. Atau ikuti grup kita di Spiritual Indonesia Telegram yang nanti linknya akan ada di bawah. Oke ya, jangan lupa buat Anda yang baru melihat kali ini, subscribe, kemudian like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan berguna buat semua orang. Terima kasih, suung sajalah.